telah memilih pilihan berinvestasi yang tepat. Menurut saya itu terus memotivasi kami. Kemudian kita masuk ke slide. Nah, di sini pertama-tama saya jelaskan revolusi kripto ini baik untuk semua, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud revolusi kripto ini baik untuk semua? Belum masuk ke sana, kita recall dulu, balik ke awal, karena dalam kehidupan itu selalu ada dua sisi. Selalu kehidupan itu memberikan kita dua pengalaman. Satu, ketika segala rencana kita terwujud, tercapai sebagaimana yang kita inginkan, atau rencana kita tidak terjadi atau belum terjadi seperti yang kita inginkan, gitu ya. Nah, kalau saya pribadi, ketika hal kedua terjadi, ketika kehidupan memberikan kita sesuatu yang belum sesuai rencana, yang mungkin akhir-akhir ini terjadi pada BB Bali, saya itu selalu merecall, saya itu selalu kembali ke awal, kembali ke fitrah gitu. Nah, maksud saya di sini adalah kita kembali ke awal dulu. Apa sih visi dan misi BB Bali, gitu ya? Visi dan misi BB Bali itu adalah Wealth Traveler Maker, gitu. Wealth Traveler Maker ini bukan sekedar jargon atau tagline, tapi ini adalah filosofi dasar perusahaan kami. Filosofi dasar perusahaan kami, frasanya Wealth Traveler Maker. Nah, ini sebetulnya inspirasinya adalah pengalaman saya pribadi. Saya ingat betul waktu saya kecil, keluarga kami itu bukan termasuk yang rajin sekali untuk liburan gitu. Jadi intensitas liburan keluarga kami itu bukan yang sering, mungkin dibanding keluarga lain itu jauh lah intensitasnya. Dan di satu ketika kami liburan, saya itu ingat sekali bahwa di National Hotel gitu, saya begitu girangnya sampai saya teriak, hore saya bahagia. Hore saya bahagia, dan itu terkenang sampai sekarang, dan orang tua saya pun masih ingat momen itu gitu. Mungkin karena memang intensitas liburan keluarga kami itu memang nggak terlalu sering, khususnya waktu saya kecil. Nah, dari sana saya itu terinspirasi bahwa hal semenyenangkan liburan itu memang akan memorable. Jadi di tengah hiruk pikuk kehidupan, hal-hal yang diingat itu salah satunya adalah hal-hal yang terjadi di liburan, di traveling kita gitu. Kalau hal-hal biasa yang terjadi dalam rutinitas, mungkin itu kita akan gampang melupakannya ya. Tapi kalau hal-hal yang terjadi di liburan, itu saking memorable-nya, kita susah lupain. Nah, tapi mirisnya di Indonesia ini, yang dapat mengakses kegiatan liburan itu masih segelintir orang gitu. Karena tingkat ekonominya, kesejahteraannya tidak memungkinkan mereka untuk melakukan rutinitas menyenangkan liburan. Nah, dari sanalah inspirasi BB Bali itu muncul gitu. Nah, penggunaan frasa Wealth Traveler Maker ini memang mewakili visi kami secara keseluruhan. Jadi wealth itu merepresentasikan kesejahteraan gitu ya, dan itu merepresentasikan investasi kripto kami. Bahwa sebisa mungkin dari investasi kripto tersebut kami mencetak traveler baru yang finansialnya itu tercukupi, sehingga dari keadaan finansial yang tercukupi, kegiatan liburan yang tadinya mungkin asing baginya gitu ya, kegiatan liburan yang tadinya tidak terbiasa dilakukan menjadi hal yang bisa dilakukan dan bisa dibiasakan. Nah, kami ingin sekali menciptakan senyum-senyum dari para holder kami, karena seperti yang tadi saya bilang bahwa hal-hal menyenangkan seperti liburan itulah justru yang dalam hidup kita itu tidak akan pernah kita lupakan gitu. Itu juga sekaligus jadi indikator bahwa sepenting itulah sebetulnya kegiatan liburan dalam hidup seseorang gitu. Jadi
tidak bisa disepelekan, tidak bisa dianggap remeh, karena memang dalam keseimbangan kehidupan manusia itu sebaiknya ya memang ada rutinitasnya gitu ya, rutinitas bekerja dan lain sebagainya. Lalu di waktu-waktu tertentu kita memang harus berlibur untuk merefresh dan membeli barang murah dalam tanda kutip gitu, karena gulungan candlenya akan naik terus sehingga apa yang kami beli dari dana talangan tersebut adalah harga yang lalu atau harga yang lampau. Jadi secara bisnis model pun ini sudah dikaji dan pelaksanaannya pun akan win-win solution bagi perusahaan, bagi perkembangan perusahaan dan juga bagi holder, karena ini adalah titik temu yang mempertemukan keinginan para holder yang ingin chartnya naik terus, juga perusahaan yang akan bertumbuh seiring berjalannya waktu. Ini poin penting juga, menetapkan berkebalikan dengan memutar cash dan mendebarkan ala investasi kripto pada umumnya gitu ya, yang saat ini ada. Baby Bali justru ingin menciptakan iklim investasi kripto yang jauh lebih menenteramkan dan membawa ketenangan gitu. Jadi saya ngelihat ada pola yang karena mungkin investasi kripto itu terlalu volatile, utamanya di jaringan BSC ya, sangat volatile sekali. Jadi ada banyak orang yang terlalu rush begitu, terlalu rush sampai mungkin begadang gitu ya, untuk jangan sampai telat momen outnya atau apa segala macam. Padahal peace of mind itu adalah hal yang tak ternilai dalam kehidupan gitu. Jadi peace of mind itu adalah hal yang tak ternilai dalam kehidupan. Kalau kita udah tidak memiliki peace of mind begitu, hanya karena investasi kita misalnya di bidang kripto seperti itu, ya kita akan kehilangan nilai yang berharga dalam kehidupan kita gitu. Padahal investasi itu sifatnya melengkapi kehidupan kita, bukan inti dan segala-galanya dalam kehidupan kita. Jadi idealnya sifat dari investasi yang kita pilih itu harus membawa ketentraman, bukan justru malah membawa debar-debar gitu ya, membawa ketidakpastian dan kehidupan yang penuh dengan penuh dengan rasa was-was. Jadi ini yang ingin kami berikan nantinya, dan kami fokus terhadap hal ini. Terakhir, berguna adalah identitas dan value paling khas dari Baby Bali sejak awal kami berdiri. Baby Bali ini memberikan sebanyak-banyaknya manfaat dan kegunaan yang memudahkan setiap holdernya. Cita-cita kami, Baby Bali bisa merangsek masuk ke jantung keseharian dan rutinitas seluruh holder kami. Jadi salah satu ciri khas Baby Bali memang dibandingkan token-token lain, kami mengakselerasi, kami mempercepat dan punya target gitu ya. Seperti yang tadi Tendes juga udah bilang, alhamdulillahnya di tahun 2002 kita akan buka dengan banyak good news. Salah satunya bisa dilihat oleh para hadirin sekalian, tadi ya, kita sudah meresmikan MOU dengan pihak Zurich Hotel, dan itu berlaku all domestic Indonesia. Jadi seluruh cabang Zurich Hotel yang ada di Indonesia itu akan menjadi partner Baby Bali, dan diskon yang kami berikan khusus dari kerjasama dengan Zurich Hotel ini tergolong besar. Bahkan di momen-momen tertentu mungkin kita bisa ngasih sampai 50% ya kan? Di momen-momen tertentu sebesar itu gitu. Lalu tadi Tendes juga ada bocoran, mudah-mudahan kita akan tembusin sponsorship MotoGP Mandalika, kemudian partnership besar lainnya. Dari segi marketing juga tadi saya fokus sudah memberikan bocoran, kita sudah menandatangani MOU dengan pihak ads provider, dan nilai nominal kampanye yang kami setuju di sana juga tidak kecil gitu ya. Untuk mobilnya saja ada 1000 unit, lalu ada billboard juga yang akan dipasang di beberapa titik di Bali dan di Jakarta. Nah, pencapaian itu adalah keseriusan dan bukti kinerja kami untuk mempercepat segala sesuatunya gitu. Karena saya lihat meskipun Baby Bali baru berumur 3 bulan gitu ya, tapi
Sebelumnya saya saya entrepreneur. Jadi sebelumnya saya punya beberapa bisnis dari F&B, properti juga pernah dan lain sebagainya. Nah, dari semua bisnis-bisnis itu baru di kripto saya merasakan tuntutan yang memang keras sekali gitu. Artinya 3 bulan dituntut saya kira ini sudah not bad at all gitu ya, tapi ternyata memang masih kurang. Dan kami insya Allah menyanggupi challenge tersebut gitu. Artinya kami tidak akan justru menyerah dan tidak menyanggupi. Berkebalikannya, kami menyanggupi challenge tersebut. Kami mengakselerasi lagi percepatan kami di 2022 dengan banyak plan, begitu ya. Revolusi kripto ini baik untuk semua, ya. Seperti tadi saya sudah bocorkan, ini baik untuk para holder dan ini juga baik bagi kemajuan perusahaan kami. Jadi ini adalah win-win solution terideal bagi semua pihak. Kenapa? Nah, karena cara dan iklim investasi yang saat ini ada di dunia kripto hanya akan membawa lebih banyak loss ketimbang lebih banyak profit. Gitu ya. Jadi saya mau pelajari ini indikatornya gampang aja. Kalau misalnya kita nanya ke 100 atau 200 orang gitu ya yang main kripto gitu ya, lebih banyak lossnya atau lebih banyak profitnya, mungkin mayoritas dari mereka akan bilang lebih banyak lossnya sejauh ini gitu. Kenapa? Karena memang sistemnya yang saat ini ada gitu ya, sebelum kita masuk ke level selanjutnya ya memang sangat-sangat membawa orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk masuk ke pattern itu gitu. Next. Banyaknya pemain kripto yang masih menggunakan teknik scalping adalah penyebab utama betapa ultra volatile-nya investasi kripto. Jika ini dibiarkan terus, maka mayoritas pemain akan berendam dalam kubangan lumpur kekalahan, sementara hanya sebagian kecil yang menang. Next. Jika kita tanya 100 orang pemain kripto, saya yakin mayoritas dari 100 orang tersebut akan punya track record lebih sering loss dibanding profitnya. Tentu hal ini harus direvolusi. Harus ada sistem dan metode yang membawa investasi kripto ke level baru yang jauh lebih win-win solution bagi semua orang. Gitu ya. Nah, saya sendiri agak lumayan bertanya-tanya. Bertanya-tanyanya kok belum ada yang membuat problem solving ini gitu. Padahal kalau saya tanya ke internal tim gitu ya, internal tim kita cerita zaman dulu sebelum kita bikin dev, sebelum kita bikin BW Bali, sama rata-rata mereka juga jawabannya lebih banyak lossnya. Nah ini harus ada problem solvingnya. Nah inspirasi dari apa yang mau kita ciptakan Crypto Nation Shop itu awalnya adalah itu, gitu. Adalah survei yang kami lakukan secara internal, yang dari internal itu mengatakan bahwa mereka itu justru lebih banyak lossnya, di mana membuat investasi kriptonya jadi lebih banyak profitnya ketimbang lossnya. Itu adalah yang terinspirasi awal pembuatan Crypto Nation Shop. Nah ini saat ini terjadi nih. Ini saat ini terjadi ya. Ilustrasinya begini. Jadi semua orang berlomba-lomba begitu ya, nyari token baru. Gitu. Token lamanya ditinggal begitu ya. Next. Nah, adanya stigma untuk terus-menerus mencari proyek terbaru dengan embel-embel masuk early pada akhirnya menggiring banyak orang masuk pada perangkap loss berbasis tebak-tebakan. Gitu ya. Next. Kenapa? Satu, karena tidak semua proyek baru itu safe. Kedua, karena kita tidak tahu track record dari dev proyek baru itu. Ketiga, karena mayoritas proyek baru itu punya blind side di hampir setiap sisinya. Gitu ya. Kita nggak tahu kapan harus masuk, nggak tahu kapan harus keluar dan lain sebagainya. Keempat, karena proyek baru biasanya hanya digunakan segelintir pemain yang sudah lebih pro untuk hit and run dan menyisakan kerugian pada pemain yang lebih amatir atau yang lebih lambat masuk. Dan ini ternyata faktanya. Gitu. Ini adalah faktanya.
Dan ini adalah hal yang ingin kami ubah, khususnya di 2022 setelah adanya Cryptonesia Swap. Karena sebagai perusahaan sendiri, itu apalagi kami disupport oleh 2 perusahaan sekaligus, satu di bidang kriptonya, satu di bidang pariwisatanya. Rasa-rasanya marwah dari perusahaan kami itu kurang berwibawa kalau terus-menerus melanjutkan pattern ini gitu. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan temuan kami yang sudah kami daftarkan juga patennya, di sini kebetulan ada tim legal kami nanti juga akan melakukan speech di sini di akhir acara. Baby Bali bisa menjadi pionir gitu ya dari perubahan, transformasi, revolusi dunia kripto ke arah yang lebih profitable dan menenteramkan. Nah, jadi dengan pola yang ada seperti tadi itu, jika ini terus terjadi, yang akan terjadi adalah sebagus apapun project dan developer dari sebuah token tersebut akan berkembang secara sustainable. Karena mayoritas pemainnya mindsetnya masih kayak gitu, masih cari yang baru, cari yang baru yang lama nanti cari yang baru. Jadi sebagus apapun projectnya, coba aja bikin research sendiri gitu ya. Token-token apa, misalnya token lokal aja gitu, token lokal yang mungkin sampai sekarang proyeknya udah ada, tapi dia udah lewat golden period-nya. Nah nanti dia akan turun dan itu signifikan. Nah itu yang tidak ingin terjadi pada Baby Bali. Kami akan fight habis-habisan untuk melawan pola itu gitu. Bagi para investor pun, jika masih terus-menerus melestarikan budaya hit and run, maka ini sama saja melestarikan pola investasi dengan peluang kalah lebih besar dibanding peluang menangnya, tanpa melakukan upaya untuk memperbaiki sistem yang ada. Next. Apa solusi yang kami tawarkan? Solusi yang kami tawarkan itu ada 2. Yang pertama, Cryptonesia Swap. Cryptonesia Swap, metode dan cara kerja yang kami develop sendiri membuat chart bisa memiliki kecenderungan mayoritas candle hijau. 2, akan ada fitur pembelian Baby Bali directly dari virtual account beberapa bank ternama Indonesia. Dari sinilah cikal bakal gerakan menabung Baby Bali dimulai. Next. Nah, yang kedua adalah gerakan menabung Baby Bali. Ini juga autentik dari kami karena rasanya juga baru Baby Bali token kripto lokal yang mempelopori gerakan menabung alih-alih hanya investasi tanpa trading plan yang spesifik. Ini adalah culture dan habit yang berlawanan dengan iklim investasi kripto yang ada saat ini. Jadi kalau iklim investasi kripto yang ada saat ini tadi saya ceritakan yang ilustrasinya orang pakai perangkap begitu. Dengan pola ini yang dipadukan dengan kemampuan CMS Cryptonesia Swap, kami optimis bisa mentransformasi cara berinvestasi Baby Bali ke arah yang lebih profitable sekaligus menenteramkan, gitu ya. Jadi ilustrasinya gampang aja. Kalau orang-orang saat ini nabung di ATM atau di bank itu kan adalah level baru setelah zaman dulu orang nyimpan uang di laci gitu. Karena mungkin nyimpan uang di laci nggak aman gitu ya. Belum ngerti. Dan sering hilang dan lain sebagainya, maka ditabunglah di bank. Nah, tabungan konvensional itu atau tabungan reguler itu kan safe, ATM-nya ada di mana-mana begitu, tapi bunganya hampir nggak ada, gitu ya, kecuali deposito dan lain sebagainya. Nah, ini adalah level selanjutnya. Ini adalah level selanjutnya yang mungkin bisa jadi suatu saat ini adalah cikal bakal dari bank dalam generasi selanjutnya, gitu, yang bisa menawarkan interest jauh lebih besar dari bank konvensional, bank yang saat ini ada. Karena memang gulungannya itu dia akan terus naik. Jadi gulungan itulah yang membawa ketentraman, bisa ditinggal gitu. Udahlah bisa dev base gitu ya, devnya bisa dipercaya. Kami pun juga open terhadap holder kami yang mau ke kantor. Ada beberapa holder kami di sini yang
udah ke kantor kami, ketemu sendiri juga dengan saya. Nah, jadi perbandingannya kurang lebih seperti ini. Kalau di skema menabung BB Bali itu sistemnya masukkan jika ada dana gitu ya. Dan ambil sesuai kebutuhan, benar-benar kayak tabungan aja. Masukkan kalau ada dana gitu ya. Karena sumber dana itu di hampir mayoritas orang itu kan pasti dia repeatedly. Dia akan bisa terima dari salary misalnya, dari insentif, bonus dan lain sebagainya. Nah, kalau itu berlaku secara masif di semua orang, di semua holder kami gitu ya, itu repeat ordernya akan naik-naik terus, sementara arus keluarnya itu sudah tidak mampu membendung arus kas masuknya gitu. Ditambah lagi Cryptonesia Swap-nya sendiri memang punya mekanisme yang mengkedap jalur keluarnya itu candle merahnya. Jadi ini akan jadi gulungan yang terus naik ke atas. Versus hit and run, scalping, get play. Nah ini yang bawah ini yang apa namanya? Yang menjadi iklim investasi kripto segelintir lah. Saya tidak menyebut semuanya, segelintir orang yang ingin kami revolusi, karena dengan metode yang bawah itu nggak akan bawa kita kemana-mana. Itu hanya akan membawa kita berkubang dalam kubangan lumpur kekalahan aja gitu. Nah, perpaduan dua terobosan ini akan menjadikan tahun 2022 menjadi awal periode kejayaan BB Bali, insyaallah. Itu di samping itu selain dua terobosan itu, kami juga sudah menyiapkan setidaknya 4 plan besar lainnya, gitu. Nah, 4 plan besar lainnya yang insya Allah akan kami luncurkan di 2022 adalah yang pertama NFT. NFT itu juga akan digabungkan dengan koin fisik yang jumlahnya 222 unit yang sudah kami produksi dan tidak akan pernah kami produksi lagi, gitu ya. Jadi hanya akan ada 222 unit koin fisik dan hanya akan ada 222 unit NFT-nya. NFT koin fisik tersebut, pendamping digitalnya. Kemudian yang kedua adalah marketplace. Marketplace kami sedang kami develop juga. Di marketplace itu nantinya semua katalog dari partnership kami dan terus kami tambah gitu ya untuk mengejar kehadiran marketplace kami akan terakomodasi dengan jauh lebih mudah. Bahkan BB Bali pun nanti akan bisa dipakai di sana tanpa melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia. Gitu ya. Ada satu terobosan juga yang kami taruh di sana yang membuat BB Bali bisa dipakai di marketplace tersebut tanpa melanggar ketentuan yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, kami akan insya Allah mengadakan tour juga begitu, gathering di tempat-tempat yang lain sambil membuat beberapa koordinator wilayah di beberapa tempat-tempat di Indonesia. Ini adalah salah satu saran dan masukan holder setia kami. Saya akan nyebut namanya adalah Bang Jai. Saya sebut karena saya mengapresiasi ide dan masukan dari beliau. Dan insya Allah itu akan kami mulai realisasikan di 2022. Dan yang terakhir, saya belum mau menjabarkan secara spesifik apa itu plan besar kami di 2022, tapi clue-nya gitu ya, atau teasernya itu bisa dilihat gambarnya kurang lebih seperti itu. Tinggal diinterpretasikan saja secara masing-masing kira-kira apa plan yang akan kami buat menyangkut gambar terakhir gitu. Next. Nah, slide terakhir, pesan dari saya adalah nikmati perjalanannya. Ingat bahwa kami baru berusia 3 bulan gitu ya. Seperti tadi saya bilang, saya sendiri pun adalah entrepreneur, dan di bisnis real manapun umur 3 bulan itu betul-betul masih muda sekali, masih belia sekali gitu. Masih banyak sekali ruang untuk bertumbuh kembang gitu. Jadi baru di kripto sendiri saya memang merasakan pengalaman sesuatu yang sangat demanding gitu, yang sangat menuntut dan rush sekali. Tapi insya Allah kami tidak akan mundur, dan justru itu akan menyemangati kami untuk bekerja lebih cepat. Kami akan terus bertumbuh dan tidak akan menyerah mengembangkan proyek ini.
Begitu kira-kira presentasi saya malam ini. Nanti secara teknis Crypto Indonesia Swap akan dilengkapi oleh tim IT kami. Di sana ada Pak Irwan Cipta. Beliau juga akan mengumumkan kapan rilisnya Crypto Indonesia Swap yang kita semua nantikan ini. Begitu akhir kata, saya Muhammad Ramadan Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tahan. Ya, oke. Silakan diserahkan kepada Pak Eko dari BB Bali. Ya, sudah. Future, terus saya bilang, future dari mana? Mata uang sekarang udah banyak. Setiap negara punya mata uang. Bahkan setiap negara berlomba-lomba untuk menggunakan mata uangnya biar mata uangnya itu nggak kena inflasi. Terus dibilang, sekarang semua sistem pembayaran digital. Kamu pernah megang nggak 1M sendiri di dalam kamar? Kalau jadi lawyer pernah. Cuman itu nggak pernah. Tahunya dalam koper, dalam plastik. Itu juga duit bayar sebenarnya. Terus kamu tahu tabungan kamu berapa di dalam bank tahunnya? Pernah lihat uang? Nggak pernah juga. Oh, ya sama. Kripto seperti itu juga. Karena fungsi cryptocurrency ini adalah kedepannya jadi alat pembayaran. Bahkan cryptocurrency ini lebih safe dibilangnya seperti itu. Apanya safe? Semua bisa terlacak. Oh. Nah, jadi saya yang sarjana hukum ini yang melihatnya begini. Kondisi saat ini cryptocurrency ini nggak punya legal standing, nggak punya suatu peraturan, tetapi aturan Bapepti tahun 2009 nomor 5 tahun 2019 kemarin sudah keluar bagaimana melegalisasi suatu perusahaan agar bisa melakukan trading kripto. Tetapi untuk kripto menjadi alat pembayaran ini terkendala karena satu-satunya mata uang yang dipakai dalam transaksi di Indonesia hanya rupiah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar dan ketentuan Undang-Undang yang telah juga saat 2011 saya lupa nomornya berapa. Nah, kalau misalkan suatu saat kita berpikir kita sudah mulai berinvestasi dari sekarang, dan ketika nanti regulasi itu siap, maka investasi yang kita pegang itu jadi suatu aset benar. Gitu. Kalau yang sekarang ini bisa saya katakan Anda yang pegang koin atau pegang barang kripto ya secara hukum nggak dilindungi saat ini. Tetapi Pak Dana bilang begini, saya mau bikin perusahaan di sini di Indonesia, gunanya untuk membantu UMKM khususnya di bidang pariwisata. Underlying saya jelas. Jadi bisa dijadikan instrumen untuk investasi ke depannya. Dan kita juga harus ngikutin perkembangan zaman saat ini, di mana dunia internasional atau di luar negeri sana, ya beberapa negara sudah melegalkan kripto dalam artian memberi ruang. Termasuk sebenarnya Indonesia memberi ruang, tetapi ya itu masih ada batasan-batasan yang tidak jelas. Karena hukum itu adalah ketika tidak ada dalam peraturan maka dia tidak bisa dianggap ilegal. Jadi itu dianggap ilegal. Sedangkan aturan sudah ada dan itu dilegalkan maka itu menjadi barang ilegal. Jadi dari saya sebagai partner dari PT API dan Fla, khususnya dari permasalahan di bidang hukum, saat ini kita juga sudah membantu pihak manajemen dalam meregistrasikan semua administrasi bisnisnya, dari masalah legalitas bahkan termasuk penggunaan merek pun kita sudah lindungi. Karena mendapatkan informasi dari pihak manajemen ketika BB Bali mulai viral menjadi buah bibir di kalangan kripto, pencinta atau pelaku kripto, itu banyak yang mencoba
mengadopsi kata-kata baby atau bayi dalam lingkungan sendiri untuk kepentingannya sendiri yang sebenarnya nggak ada relevansinya dengan PT AFI atau PT FOA. Jadi ya karena keterbatasan waktu juga, saya berharap kedepannya adalah apa yang disampaikan tadi sudah disampaikan kalau ada potensi scam, ada potensi macam-macam. Karena yang namanya investasi itu pasti ada risiko. Tetapi segala risiko kita bisa memitigasinya dengan yang tadi seperti siapa yang YouTuber tadi yang bilang kalau semuanya itu harus ada, kita harus tahu ada know your apa tadi kata Bapak? Nah ya pokoknya itu lah. Jadi ya kita harus tahu apa yang kita beli, apa yang kita investasikan. Ketika kita tahu siapa pelakunya, ya itu jadi sekuritas buat kita. Jadi kedepannya saya berharap para coder, para pelaku industri di bidang ini, ya kita ingin agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh bergerak maju dan Indonesia bukan hanya jadi populasinya doang yang jadi konsumtif, tetapi kita bisa jadi pelaku dan raja di industri kita sendiri. Oke, sekian dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.